Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10 pada mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas mengenai arsitektur dan antarmuka perangkat lunak. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Widianto. Pekerjaan saya sebagai IT Development System di Universitas Selatan Samosir. Email saya diki.widianto@unilam.ac.id. Nomor telepon saya terlampir dan portofolio saya ada di dikiwidia.github.io. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini tentunya nanti teman-teman dituntut untuk mampu memahami konsep dari arsitektur perangkat lunak dan juga antarmuka perangkat lunak. Lalu teman-teman juga tuntut untuk mampu menentukan dan merancang arsitektur serta antarmuka perangkat lunak sesuai dengan karakteristik sistem yang nanti akan dikembangkan. Dan yang terakhir, teman-teman tuntut untuk mampu mendesain arsitektur dan antarmuka dari perangkat lunak. Jadi arsitektur perangkat lunak ya adalah struktur tingkat tinggi dari suatu sistem perangkat lunak yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponennya diorganisasikan ya, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Jadi arsitekturnya itu menjawab pertanyaan bagaimana sistem ini dibangun secara keseluruhan, bukannya detail baris kode, melainkan keputusan desain besar yang sulit diubah di kemudian hari. Jadi seperti kita akan membahas nih arsitekturnya mau seperti apa gitu ya. Ketika kita ingin membuat sebuah website atau aplikasi, nah terlebih dahulu kita harus menentukan sebuah arsitekturnya. Arsitekturnya ini misalnya nanti akan menggunakan apa, lalu kemudian dibuatnya itu kompleks atau tidakkah gitu, karena itu nanti akan menentukan ke depannya ketika teman-teman sudah membuat suatu project, lalu kemudian nanti ke depan akan ada maintenance, akan ada backup data, akan ada memperbarui security dan lain-lain. Nah itu apakah nanti akan berpengaruh gitu ya, akan ada update source code, update spesifikasi dari hardware dan lain-lain, apakah itu akan mempengaruhi dengan kode yang kita buat dan lain-lain gitu ya. Itulah bahkan sampai ke proses bisnisnya gitu, apakah nanti akan berpengaruh ketika ada perubahan proses bisnis, kita bisa tidak mengupdate kode-kode kita menyesuaikan perubahan kode bisnis, proses bisnis itu gitu ya. Itu kaitannya dengan arsitektur perangkat lunak. Lalu tujuannya dari arsitektur perangkat lunak ini apa? Tujuan utamanya yaitu skalabilitas atau mudah tumbuh ya. Lalu maintainability, mudah dirawat, keandalan juga ya, tahan kegagalan dan keamanan. Jadi skalabilitasnya seperti tadi kita sudah menentukan arsitekturnya misalnya menggunakan A gitu. Lalu kemudian ketika ada perkembangan bisnis selanjutnya, oh ternyata tidak bisa nih A ini gitu untuk menghandle laju perkembangan bisnis yang begitu cepat gitu. Sehingga kalau begitu kita harus ubah ke arsitektur yang lebih canggih lagi gitu. Karena itu sebelum kita mulai dengan baris-baris kode gitu ya, source code dan lain-lain, kita itu harus menentukan terlebih dahulu mengenai skalabilitasnya gitu. Jadi nanti ke depannya bagaimana nih, sudah harus terpikirkan secara panjang proses bisnis yang kemungkinan besar akan terjadi pada organisasi yang ada pada kita gitu, organisasi yang nantinya kita akan buatkan aplikasinya seperti itu. Jadi harus dipahami terlebih dahulu mengenai skalabilitas. Lalu maintainability ya di sini, dimana perangkat lunak ini harus bisa mudah dirawat nantinya. Nah
Ini nanti ada kaitannya dengan kode yang akan kita gunakan dan lain-lain ya. Lalu keandalan ya, jadi tahan kegagalan ini lebih ke yang mana nanti mungkin sekarang transaksinya baru 10, tapi nanti beberapa tahun ke depan kita akan menghandle transaksi lebih dari 1000, lebih dari 1 juta per menit gitu ya. Nah, jika sudah seperti itu, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama gitu, sehingga tentunya ini harus diperhatikan. Jadi bagaimana caranya kita sudah memperhatikan, mungkin sekarang baru 10 gitu. Nah, kita harus lebih punya vision ke depan bahwasannya aplikasi kita ini harus bisa handle minimal maksimalnya mungkin sampai 500 gitu, walaupun saat ini baru bisa 10, karena ke depan kita nggak tahu per menitnya transaksinya berapa gitu. Itu juga masuk ya. Jadi tujuannya kita mendesain arsitekturnya itu yaitu untuk keandalannya gitu. Lalu keamanannya ini juga penting ya, untuk melindungi sistem dan data. Jangan sampai kita buat aplikasi lalu ternyata mudah ditembus datanya gitu ya ke database atau apa, mudah dihack gitu ya, mudah di-crack. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Makanya kita perlu mempelajari arsitektur dari perangkat lunak agar tujuan-tujuan utama ini bisa tercapai, sehingga aplikasi kita nantinya lebih scalabilitas, lebih maintainability, dan lebih andal, juga lebih aman. Di sini ada pola arsitektur atau pattern ya. Jadi ada beberapa pola pattern arsitektur yang paling banyak digunakan. Setiap polanya cocok untuk kondisi dan kebutuhan yang berbeda ya. Misalnya ada arsitektur berlapis atau layer and tier. Lalu ada arsitektur monolitik dan microservice. Lalu yang terakhir ada arsitektur berbasis peristiwa atau event driven architecture atau EDA. Nah, ini adalah contoh dari pola arsitektur layer and tier. Jadi di sini ada beberapa layer, ada presentation layer, ada business logic, ada data access layer, dan terakhir ada database layer. Nah, jadi ini adalah pola yang paling klasik. Jadi sistem dibagi menjadi lapisan-lapisan di mana setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan di atas atau bawahnya. Nah, dan paling atas adalah lapisan presentasi. Nah, ini adalah lapisan antarmuka pengguna, ya, tempat pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Jadi lapisan ini menangani input pengguna, menampilkan data, dan menangkap respon pengguna. Teknologi umum yang digunakan di lapisan ini meliputi ada HTML, CSS, JavaScript, dan framework ya, framework antarmuka pengguna. Bisa menggunakan apa? Kalau framework antarmuka itu mungkin Vue.js, Perl, React ya. Nah, di sini adalah khusus jadi untuk interaksinya saja dengan pengguna. Nggak ada kaitannya di sini ada kode-kode yang emang bisa langsung masuk ke database gitu atau apa gitu, enggak. Jadi di sini hanyalah untuk tampilan dari tampilan presentation dari aplikasi yang khusus untuk berkomunikasi dengan pengguna seperti itu. Seperti misalnya ada tombol, ada inputan dan lain-lain. Lalu masuk ke selanjutnya yaitu business logic layer. Ini adalah lapisan logika bisnis, ya, dikenal sebagai lapisan logika aplikasi. Jadi lapisan ini berisi aturan dan operasi bisnis inti dari aplikasi. Jadi lapisan ini nantinya memproses dan mengelola data dari lapisan presentasi, ya, lalu menegakkan aturan bisnisnya dan mengatur interaksi antara berbagai komponen. Jadi di business logic layer ini pastinya nanti akan ada aturannya, aturan bisnis, lalu ada validation, lalu ada kalkulasi. Ya, aturan bisnisnya yang meliputi apa? Yang misal di sini nanti akan dijelaskan mengenai misalnya tidak boleh nama, tidak boleh seperti apa gitu ya, atau apa. Lalu ada validasi ini memvalidasi dari setiap inputan, misalnya bahwasannya nama tidak boleh lebih dari 50 karakter dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke mengatur business logic layer.
biasanya ini tuh sudah masuk ke ranah backend-nya ya, sepertinya ya, sudah masuk ke ranah backend. Yang tadi kita bahas mengenai presentasi ini masih masuk ke ranah front end, dan ini kita sudah bahas masuk ke ranah backend. Jadi di sini akan diambil data-data yang diinginkan oleh user, data-data inputan yang diberikan oleh user dari presentation layer, kemudian masuk ke business logic layer, dan di sini akan diproses ya, dikelola. Apabila kita minta data nanti masuk ke data access layer. Apabila kita hanya perlu logic, berarti selesai di sini dan dibalikan responnya ke atas gitu ya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah lapisan akses data. Ini adalah lapisan bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan basis data atau sumber data eksternal. Jadi lapisan ini melakukan tugas-tugas seperti mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Ini lebih ke CRUD-nya ya. Dengan menggunakan lapisan ini, bagian aplikasi lainnya tidak perlu lagi memikirkan detail spesifik penyimpanan data. Oke, jadi lapisan ini biasanya sih seperti service ya, service atau repositorinya mungkin ya, yang mana tujuannya untuk mengambil data-data ke basis data gitu. Dan yang terakhir ada database layer. Ini database layer ini adalah tempat data yang sebenarnya disimpan. Jadi layer ini tidak menjalankan logika bisnis apapun. Tugasnya hanya menyimpan, mengambil, dan menjaga konsistensi data. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pola arsitektur layer NCR ya. Yang pertama dari skalabilitas. Jadi kelebihan dari skalabilitasnya ya, lapisan-lapisan individual dalam arsitektur dapat diskalakan secara independen untuk memenuhi kebutuhan kinerjanya ya. Dari fleksibilitasnya, kelebihannya itu teknologinya yang berbeda dapat digunakan dalam setiap lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Lalu kemudian pemeliharaan ya, perubahan pada satu lapisan tidak selalu berdampak pada lapisan lain sehingga menyederhanakan pemeliharaan. Nah, kekurangannya itu kompleksitas tentunya ya, menambahkan lebih banyak lapisan pada arsitektur dapat membuat sistem menjadi lebih kompleks dan sulit dikelola. Beban kinerja juga ya, karena ada beberapa lapisan layer, ada beberapa lapisan logik juga ya, sehingga menambahkan beban kinerja di sini, sehingga beberapa lapisan dapat menimbulkan latency ya, keterlambatan atau lama gitu ya, karena adanya komunikasi tambahan antar lapisan gitu. Dan pemisahan lapisan yang ketat. Jadi pemisahan lapisan yang ketat terkadang dapat menyebabkan inefisiensi dalam dan peningkatan upaya pengembangan gitu ya. Ini kekurangan dan kelebihan penggunaan pola arsitektur layer NCR. Selanjutnya adalah untuk pattern atau pola arsitektur monolitik dan microservice. Nah, monolitik ya, asal katanya dari monolit, yaitu berarti kesatuan yang berarti seluruh fitur aplikasi baik UI, business logic, database access dikemas dalam satu unit kode yang dibuild dan dideploy bersama-sama ya. Jadi monolit benar-benar hanya satu. Biasa kita buat aplikasi untuk full stack ya, misalnya kita buat aplikasi untuk full stack, lalu kemudian udah kita kerjakan dari mulai koneksi database-nya, lalu kemudian tampilan ke GUI-nya, tampilan ke usernya gitu ya, UI-nya, lalu apalagi koneksi ke database, tampilan usernya dan lain-lain, controllernya, bisnisnya gitu, bisnis logic dan lain-lain. Nah, itu dikelola secara satu kesatuan ya. Biasanya sih ini sudah di build dan di deploy bersama-sama. Lalu untuk microservice ini kebalikannya ya, yaitu memecah aplikasi menjadi beberapa service-service kecil yang lebih mandiri. Jadi masing-masing ini memiliki kode base, database, dan proses deployment-nya sendiri gitu.
monolitik dan microservice ya. Jadi berikut adalah struktur arsitektur monolitik secara detail. Misalnya pada sebuah aplikasi web kita punya aplikasi monolitik atau monolit yang mana kita punya kode base dan prosesnya satu gitu ya. Seperti kita ada out untuk regis dan juga login, lalu kemudian kita punya produk di dalam kode kita, lalu punya order juga dalam kode kita, bisa bayar juga dan bisa memberikan notif ya berupa email atau SMS ke user ya. Nah, di sini kita juga menggunakan share business logic dan data access layernya satu ya. Di sini semua berbagi modul ya, lalu helper dan koneksi database-nya dan disimpan ke dalam satu database. Ini adalah monolit. Jadi kalau kita buat sebuah aplikasi yang mana kita buat secara satu aplikasi itu dibuat satu gitu sudah. Nah, itu adalah menggunakan arsitektur yang monolit ya. Hanya satu kesatuan sampai dia jadinya akan di deploy-nya pun satu gitu, sudah seperti itu. Satu itu ada apa aja, tapi di dalamnya nanti ada out, ada produk gitu ya, ada order, ada bayar, master data dan lain-lain gitu. Ya, semua modul out, product, order, bayar, notif ya, hidup dalam satu proses yang sama, berbagi memori dan database yang sama, memanggil fungsi antar modul semudah memanggil fungsi lokal ya. Misalnya seperti ini untuk order service buat, maka ini bisa dipanggil juga dimanapun ya, selagi masih dalam satu lingkup aplikasi. Nah, berbeda dengan microservice, yang mana microservice itu membutuhkan komunikasi ya, karena setiap aplikasi itu pasti setiap aplikasi kita punya aplikasi anak-anaknya gitu, anak-anak aplikasi lagi gitu ya di dalamnya, sehingga untuk menyatukannya itu membutuhkan microservice. Nah, microservice itu berkomunikasi lewat jaringan ya, API ya. Jadi kita setiap ingin berkomunikasi menggunakan API ya, HTTP atau message queue ya. Jadi ibarat satu kawasan bisnis di mana setiap toko berdiri sendiri, punya kasir sendiri, tapi semua bisa diakses dari satu pintu masuk gitu ya. Hampir mirip ketika kita masuk ke mall ya. Banyak toko-toko punya kasir-kasirnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita contohkan misalnya sebuah aplikasi website. Di sini ada API gateway ya. API gateway, ada routing, out, rate limit. Nah, di sini sama seperti yang tadi, contoh kasusnya adalah untuk ini ya, aplikasi order, bayar, notif. Oh, berarti ini misalnya aplikasi menjual produk. Ini juga sama untuk aplikasi menjual produk. Bedanya apa? Bedanya dia dibuat secara microservice, yang mana authentication-nya ya jadi terpisah. Di sini nih koneksi langsung dengan DB out untuk users. Jadi dia punya sebuah aplikasi lagi untuk mengelola usernya gitu. Nah, aplikasi untuk mengelola usernya ini digunakan untuk dia login gitu ya. Jadi klien login lalu masuk ke sini dulu, mengecek ada tidak user passwordnya. Jika ada maka diberikan sessionnya pastinya akan diubah dalam bentuk session yang emang bisa digunakan masing-masing dari, bisa digunakan untuk komunikasi API ya. Seperti apa? Seperti JWT ya, atau kita bisa pakai Redis juga gitu ya. Yang paling sering menggunakan JWT token ya, bearer token. Lalu kemudian di sini nanti untuk masuk ke produk service, nah kita cukup tampilkan JWT kita. Nah, JWT kita pastinya sudah sesuai ya dengan yang diberikan oleh aplikasi dari out service ini. Lalu kemudian, nah di sini adalah produk service, yang mana di sini isinya adalah semua produk-produk saja ya. Kita untuk mengecek produk-produk ini membutuhkan koneksi dari sini JWT ini. Nah, ketika klien ingin mengakses produk, maka dia butuh API
untuk berkomunikasi. Lalu kemudian API ini nanti akan disisipkan JWT token ya. Di sini akan jika JWT-nya bernilai benar ya atau sesuai, kita ini user yang valid, maka produk bisa dilihat ya, kemudian bisa dibeli gitu ya. Di sini juga ada untuk menghandle bagian service. Di sini juga kita ada untuk menghandle bagian payment. Jadi enaknya kalau seperti ini bagaimana? Jadi enaknya kalau seperti ini kita bisa misal ingin memaintain bagian service produk. Oke. Nah, kalau produknya di service ya tetap kita masih bisa login, ya bisa login karena kita yang ini nggak di service gitu ya. Masih bisa lihat-lihat pesanan kita, bisa juga bayar-bayar yang udah dimasukkan gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari monolith dan microservice dari aspek kompleksitas awal ya. Monolith itu sangat sederhana ya, jadi hanya satu project. Tapi microservice ini adalah tinggi ya, jadi butuh banyak sekali, butuh Docker seperti Docker, lalu apa untuk kontainernya ya, orkestrasi, service discovery gitu kan. Dari skalabilitas ya, scale-nya semua sekaligus ya, jadi boros. Nah kalau ini scale-nya per service sesuai kebutuhan. Dari deployment-nya untuk monolith itu lebih ke satu perubahan kecil dia harus ngeri-deploy semua. Beda dengan deployment microservice. Jadi ini kita bebas mau yang ini dulu gitu ya atau yang itu dulu itu. Jadi bisa secara independen masing-masing service. Lalu dari fault isolation monolith itu satu bug bisa crash seluruh app ya karena jangan sampai kalau ada satu bug pasti akan mempengaruhi proses lainnya gitu. Untuk sistem yang monolith beda dengan microservice di mana ada kegagalan di satu service itu belum tentu bisa menyebar ke yang lain. Karena ada kegagalan di satu service tentunya yang lain service lain masih bisa on, masih bisa digunakan. Lalu performa internal ya. Jadi performa internal monolith itu panggilan fungsi lokalnya ya cepat karena dia dibuat di satu aja gitu ya, bisa berbagi. Sementara microservice dia butuh network call, jadi tentu ada latency ya. Lalu testingnya mudah karena semua dalam satu kode base. Untuk microservice dia kompleks banget karena harus integrate ya antar service-nya, bisa apa enggak connect dari sini ke sini gitu ya. Dan untuk tim dan teknologi cukup satu stack ya, semua harus setuju. Dan beda untuk microservice, tiap tim bebas memilih bahasa pemrograman atau frameworknya ya. Yang penting berjalan sesuai dengan keinginannya gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan berjalannya. Mintanya requestnya A gitu, responnya B gitu ya, sesuai gitu ya. Nah untuk biaya infrastrukturnya jelas lebih murah karena monolith cukup kita menggunakan satu framework atau apa ya, lalu sudah jalan di satu server juga. Nah untuk microservice dia lebih mahal, itu banyak kontainer, load balancer ya. Dan yang ini cocok untuk apa? Cocok untuk startup, MVP ya, tim kecil yang kurang dari 10 developer. Sedangkan untuk microservice dia butuh cocoknya untuk perusahaan yang besar ya, timnya banyak, trafficnya juga tinggi. Kalau untuk kita contohkan mungkin kalau untuk microservice ya seperti aplikasi-aplikasi yang mungkin kita buat secara mandiri ya. Untuk yang monolith ya maksudnya. Dan untuk microservice dia adalah aplikasi besar yang mana contohnya kita bisa contohkan mungkin seperti kayak Gojek, dia butuh banyak gitu ya, seperti ada GoRide dan lain-lain yang dibuat mungkin masing-masing. Nah, kita bisa contohkan juga ya itu tadi Gojek tadi ya. Dia punya GoPay gitu ya, yang mana GoPay pun punya aplikasi gitu. Dan itu terhubung melalui microservice tadi dengan menggunakan API gitu. Itu kurang lebih penjelasan mengenai monolith dan microservice.
Lalu selanjutnya adalah arsitektur berbasis peristiwa atau event driven arsitektur. Jadi arsitektur berbasis peristiwa ini adalah pendekatan tangkas di mana layanan atau operasi perangkat lunak dipicu oleh peristiwa. Jadi ketika pengguna melakukan tindakan dalam aplikasi yang dibangun menggunakan pendekatan EDA, terjadi perubahan status dan dihasilkan reaksi yang disebut peristiwa. Jadi harus ada message broker ya, ini disimpan. Jadi dari eventnya, kirim lanjutan, publish. Ini subscribe-nya siapa? Ini lebih seperti kita menggunakan push notification pada Flutter misalnya, yang mana nanti kita di situ ada channel-channel pada Firebase ya. Mana kalau channelnya itu ini nanti akan masuk ke notification yang ada pada kita klien gitu. Jadi hanya mendengarkan aja gitu ya. Siapa yang subscribe-nya gitu kan, itu nanti dia akan mendapatkan notifikasi dari Firebase. Nah ini contoh penggunaan dari IDEA ya. Kalau misalnya kita nggak pakai IDEA, dia ini nanti prosesnya akan lebih lama karena kita harus user klik, lalu kemudian proses bayar, lalu setelah proses bayar akan ngurangin stok, lalu setelah ngurangin stok akan kirim email, dan setelah kirim email akan buat invoice. Beda ya dengan menggunakan IDEA ya. Di sini user klik bayar, lalu kemudian proses bayaran, lalu kemudian di sini ada publish untuk order place ya, yang mana stok akan otomatis mengurangi apabila ada perintah dari ini ya. Jadi dia mendengarkan, ini juga mendengarkan ya, listening. Jadi kalau misalnya di sini ada perintah untuk ada order baru di sini, maka dia akan ke-trigger gitu ya, akan mengirimkan email sesuai dengan orderannya, lalu akan otomatis buat invoice sehingga respon yang didapat lebih cepat, kurang dari 0,5 detik. Ini estimasinya seperti itu, kurang lebih untuk contoh penggunaan dari skenario ini. Lalu selanjutnya adalah antarmuka dari perangkat lunak. Jadi antarmuka perangkat lunak atau software interface adalah titik kontak antara dua sistem komponen ya, atau antara sistem dengan pengguna. Ada dua kategori besar ya. Jadi ada antarmuka pengguna atau user interface dan antarmuka pemrograman atau application programming interface atau API. Jadi ada dua kategori ya untuk antarmuka ini, yang mana antarmuka dengan pengguna itu dinamakan user interface. Seperti contohnya ini, saya dengan komputer, di sini saya menggunakan software apa, lalu kemudian saya klik ini, nah lalu pindah ke sebelah sana, saya klik ini pindah ke sebelah sini gitu. Itu adalah antarmuka dari pengguna. Jadi yang komunikasi langsung antara kita ya, user dengan softwarenya gitu. Nah untuk antarmuka pemrograman itu adalah komunikasi software dengan softwarenya biasanya kayak gitu ya. Jadi misalnya seperti Gojek berkomunikasi untuk menarik saldo di GoPay ya dengan aplikasi GoPay. Dia akan tektokan di situ, mengirimkan API sehingga dapatlah saldo kita bisa dilihat di aplikasi Gojek. Seperti itu. Itu contoh dari penggunaan API atau antarmuka perangkat lunak ya, yang berkomunikasi dengan perangkat lunak. Nah ini ya, ada jenis-jenis antarmuka. Yang pertama adalah user interface atau UI. UI adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan manusia ya. Jadi ada 3 jenis utamanya. Ada GUI ya, graphical user interface. Nah ini yang sekarang kita lihat ya. Di sini saya bisa klik ini, saya bisa klik ini. Ini adalah GUI. GUI itu ya bisa dilihat langsung gitu ya. Bisa dilihat langsung, lalu bisa diklik kayak gitu. Nah, untuk CLI ini adalah command line interface. Di sini seperti terminal ya, text script. Contohnya kalau kita pakai command prompt atau apa. Jadi kita berkomunikasi dengan software, kita menggunakan perintah-perintah gitu ya. Yang kita ketik itu menggunakan command line interface. Kalau GUI itu yang kita memerintahkan software itu menggunakan berkomunikasinya langsung menggunakan tombol-tombol gitu ya. Bisa diklik, bisa apa gitu ya. Nah, beda dengan CLI, dia menggunakan teks.
seperti misalnya untuk melihat directory berarti ls gitu ya, ls enter, atau dir gitu enter. Lalu untuk mematikan komputer kita tuliskan ketikan shutdown gitu ya, shutdown. Beda dengan GUI, kita tinggal klik tombol matikan lalu mati. Dan yang terakhir adalah interface-nya, ini adalah user interface untuk voice UI. Ini biasa digunakan untuk perintah dengan menggunakan lisan, misalnya Hi Siri gitu ya, atau Oke Google gitu, atau perintah-perintah yang emang kita menggunakan lisan. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis antarmuka yang kedua berikutnya, yaitu API atau Application Programming Interface. Jadi API adalah antarmuka antar sistem atau komponen perangkat lunak ya. Ini mendefinisikan apa yang bisa diminta atau request dan bagaimana formatnya dan apa yang akan dikembalikan atau respon. Jadi ada request, ada permintaan, dan juga ada respon, ada jawabannya ya dari mesin, dari sistem. Di sini ada jenis-jenis API ya. Yang pertama bisa menggunakan REST atau Representational State Transfer. Ini adalah gaya arsitektur API paling populer ya saat ini, menggunakan protokol HTTP dan beroperasi pada resource. Jadi menggunakan REST ini kita bisa meminta, kemudian nanti akan dikembalikan responnya dalam bentuk biasanya JSON. Nah, ada GraphQL. GraphQL ini adalah alternatif REST ya, di mana klien menentukan sendiri data apa yang ingin diambil. Jadi tidak lebih tidak kurang, sangat efisien untuk aplikasi mobile. Ya, jadi untuk GraphQL hampir sama dengan REST, bedanya untuk REST ini dia akan menampilkan respon yang memang semestinya respon saja gitu. Jadi misalnya data user itu banyak sekali ya, lalu kemudian kita di logic pada kodenya kita keluarkan semua, maka akan keluar semua. Beda dengan GraphQL yang mana logic programnya meminta untuk menyuruh untuk mengeluarkan semua, namun pada GraphQL kita bisa menyeting mana aja yang ingin kita pakai. Jadi misal kita butuhnya hanya user dan email, maka informasi lainnya tidak perlu ditampilkan gitu. Itu menggunakan GraphQL. Lalu ada gRPC yang ini digunakan untuk komunikasi antar service atau microservice karena sangat cepat menggunakan protokol buffer atau binary dan mendukung streaming ya kayak gitu. Nah, ini contohnya itu jenis API ya. Contoh REST API seperti ini, misalnya get API mahasiswa, berarti ini akan mengambil seluruh mahasiswa dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari yang ini ya, API mahasiswa 1 ambil mahasiswa ID 1. Nah, ID 1 adalah outputnya nama Budi, lalu email Budi. Nah, seperti ini. Responnya berupa JSON. Lalu ini adalah GraphQL. Contoh penerapan GraphQL disamakan seperti yang tadi ya. Contohnya JSON, ini kita coba query-nya mahasiswa ID-nya 1. Lalu yang ditampilkan adalah nama, jurusannya, mata kuliahnya adalah apa, mata kuliah namanya apa ya, misalnya pemrograman, di sini space-nya 3 gitu. Itu akan menjadi output. Jadi yang kita panggil adalah bentukannya bentuk ininya ya, bentuk nama-nama atau field-fieldnya gitu, atau kolom-kolomnya atau objek-objeknya. Lalu kemudian akan tampil adalah value dari ini semua. Prinsip dasar untuk antarmuka yang baik ya. Jadi antarmuka yang baik itu bukan hanya terlihat yang bagus, indah ya, tapi yang memudahkan pengguna mencapai tujuan mereka dengan usaha yang sedikit, ya minimal. Jadi prinsip utamanya tentu dari visibilitasnya. Jadi visibilitas ini elemen yang paling penting, mudah ditemukan. Misalnya, jadi visibilitas kita melihat ada tombol loginnya gitu, posisinya benar ya, ada di tengah. Lalu untuk menu di pojok kiri atas ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita naruh menu di pojok kanan bawah gitu. Nah, itu kan agak susah dari visibilitas, susah ditemukannya. Elemen-elemen penting ya, kayak misalnya apa elemen penting tuh, kayak mungkin scan barcode diutamakan kayak gitu ya. Lalu konsistensi ya, pola yang sama di semua halaman. Lalu ada feedback, respon pada setiap aksi user.
Nah ini harus ada feedback, jadi setiap kita ada klik gitu ya, ya mungkin bisa ada tulisan pause atau apa, tulisannya mohon tunggu atau apa gitu ya. Lalu jika gagal diberikan notifikasi bahwasannya proses gagal gitu. Jangan sampai tidak ada feedback ketika kita klik tapi terus saja muter ya, ini kenapa gitu, padahal mungkin prosesnya sudah gagal pada API, tapi karena tidak diberikan feedback sehingga kita tidak tahu gagal atau tidaknya gitu. Lalu sederhana dan juga aksesibilitas, jadi bisa dipakai semua kalangan ya. Tentunya harus user friendly juga ya. User friendly berarti ketika kita lihat aplikasi ya sudah, ini mudah dipakainya nih gitu. Cara inputnya juga gampang gitu, tidak perlu banyak dokumentasi untuk penggunaan aplikasi atau user guide-nya ya. Lalu apa hubungannya arsitektur dengan antarmuka? Tentunya hubungan arsitektur dengan antarmuka ya menentukan bagaimana antarmuka dirancang ya. Arsitektur ini pasti akan menentukan bagaimana antarmukanya dirancang. Misalnya arsitektur microservice. Nah tentunya jika kita menggunakan microservice, pasti ya setiap service harus menyediakan REST API yang terdokumentasi dengan baik dengan service lain agar bisa berkomunikasi. Tidak mungkin kalau kita menggunakan microservice tapi kita tidak menyediakan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nanti bagaimana komunikasi antara service-nya. Lalu jika kita menggunakan arsitektur yang berlapis, berarti antarmukanya ya hanya boleh berbicara dengan controller business logic, tidak langsung ke database. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau kita menggunakan arsitektur berlapis nih, maka kita bagian front end ya, yang mana antarmuka UI ya ke pengguna itu nggak boleh langsung manggil ke database gitu, seperti select all gitu, itu nggak bisa. Jadi yang seperti itu select all from anu gitu ya, itu akan berada pada logic yang ini controller business logic. Lalu arsitektur event driven. Nah, ini yang termuka antar komponen adalah event message ya, bukan pemanggilan fungsi langsung. Jadi biarkan dia mendengarkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk atau apa, nah maka dia akan ke trigger gitu, seperti itu. Jadi jangan bikin fungsi untuk memanggil gitu. Biarkan dia mendengarkan dari ininya gitu ya, dari datanya gitu. Kalau datanya emang sesuai, maka dia akan ke trigger. Itu jika kita menggunakan arsitektur event driven. Ya, mungkin itu saja untuk videonya ya. Ada tugas untuk mahasiswa kelas hybrid. Jadi buat resume video pertemuan ke-10 ya. In frame dengan durasi minimal 5 menit, lalu unggah ke link masing-masing. Resume video dikumpulkan dalam bentuk tautan di Google Classroom paling lambat 1 pekan atau sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.